Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Udin Pertama TV. Oke teman-teman, kali ini saya akan merangkum 5 handphone murah dengan spek yang cukup tinggi atau dibilang mungkin HP terbaik di kelasnya dengan harga yang murah. Oke, di sini saya dapatkan 5 handphone ini, saya rangkum dari beberapa para preview handphone dari forum jual beli yang ada di forum Facebook saya. Di sini saya sudah merangkum 5. Saya melakukan survei dan hasilnya inilah dia. Oke, langsung saja. Yang pertama ada Redmi Note 7. Nah, yang pertama yang menduduki kelas pertama dengan handphone dengan harga yang murah tetapi dengan spek yang lumayan gahar adalah Redmi Note 7 yang memiliki RAM 4GB dan ROM 64GB ya teman-teman. Nah, di pasaran untuk harga barunya Redmi Note 7 ini mencapai dari harga barunya pertama dirilisnya dia adalah 2.850.000. Tetapi di forum jual beli Facebook yang saya temukan sudah beberapa penjual yang sudah menjualnya di harga 2 jutaan, bahkan ada yang lebih bawah lagi. Untuk spesifikasinya sendiri untuk Redmi Note 7 ini yang pertama memiliki layar IPS LCD dengan lebar 6,3 inch ya dan sudah memiliki Gorilla Glass 5 ya, Nah, untuk resolusinya sendiri sudah memiliki 1080 x 1920 pixel ya. OS-nya sudah Pi, lalu ROM-nya ada RAM-nya ada yang varian 4GB dan juga 3GB. Nah, dan untuk ROM-nya ini memiliki 64GB memori internal. Nah, untuk memori eksternalnya bisa up to 256 GB ya. Untuk kamera belakangnya sudah disenjatai dengan kamera utama 48 megapiksel. Nah, untuk videonya sudah bisa 1080 pixel dengan 30 fps ya. Sudah lumayan dengan harga yang cukup murah teman-teman. Untuk kamera depannya sendiri Note 7 ini sudah 13 megapiksel untuk kamera depannya. Lalu baterainya sudah berkapasitas 4000 mAh. Wow, lumayan juga. Oke. Sana sudah yang kedua ada Oppo A7 RAM 4GB. Nah, untuk Oppo ini harganya cukup lumayan karena dengan RAM 4GB HP Oppo ini hanya dibanderol dengan harga barunya 2.725.000 ya teman-teman. Emang cukup murah ya, beda sekitar 100.000 dari Xiaomi Redmi Note 7 tadi. Nah, untuk Oppo A7 ini untuk speknya itu sudah memiliki layar IPS LCD 6,3 inch ya. Untuk tadi harga barunya itu sekitar dari barunya itu dari dirilisnya 2.725.000 teman-teman. Tapi saya sudah menemukan beberapa penjual HP bekas di forum jual beli handphone bekas sudah ada yang menjualnya di harga 2 juta bahkan ke bawah juga ya, tergantung penjualnya untuk saat ini. Nah, untuk OS-nya sendiri sudah Android 5, sudah bisa lah, itu bisa diupdate ya. Untuk chipsetnya udah Qualcomm SDIM 660 Snapdragon. Wow, cukup lumayan dengan harga 2.700.000 ya. Lumayan lah. Lalu chipset CPU-nya udah octa-core ya dengan 4x2,2 GHz ya. Oke. Untuk RAM-nya 4GB dan internalnya 64GB. Nah, untuk memori eksternalnya sudah up to 256GB. Untuk kamera belakangnya si Oppo A7 ini sudah dibekali dengan 48 megapiksel kamera utama, lalu ditambah dengan 5 megapiksel kamera tambahannya. Jadi ada 2 kamera ya untuk si Oppo A7 ini. Nah, untuk videonya sudah mendukung 1080
megapiksel dengan 30 fps. Kamera depannya hanya 13 megapiksel. Oke, lumayan lah. Untuk baterainya berkapasitas 4000 mAh. Oke, menurut saya cukup worth it lah dengan harga 2.700.000-an untuk sekelas Oppo A7. Masih masuk akal dengan spek yang ditanamkan di handphone ini ya teman-teman. Kalau emang kalian pengen murah ya bisa lah beli HP bekasnya di forum-forum ya, sudah banyak saya temui. Di urutan ketiga langsung saja ada Realme 3 RAM 4GB ROM 60GB. Harga barunya dibanderol dengan harga 2.199.000 teman-teman. Oke. Ya. Harga barunya, tapi harga bekasnya ini saya tahu banget Realme 3 ini sudah banyak banget harga bekasnya. Saya lihat adalah sampai 1.500.000 atau 1.600.000-an udah banyak yang menjualnya di forum jual beli handphone bekas ya. Untuk spesifikasinya layarnya sudah IPS LCD, wow gede banget ya, lumayan ya, 6,22 inch ya, sudah Gorilla Glass 3. Untuk OS-nya sudah VAI dan resolusinya hanya 720 kali 1520 pixel, masih kalah oleh Note 7 ya tadi teman-teman. Chipsetnya masih MediaTek ya, MediaTek MT 6771. CPU-nya octa-core dan GPU-nya udah Mali G72 ya. Oke, RAM-nya memiliki RAM 4GB dan internalnya 60GB. Untuk memori eksternalnya sudah bisa up to 256GB ya. Untuk kamera belakangnya sendiri, kamera utamanya hanya 13 megapiksel. Beda jauh ya dengan Note 7 sama tadi apa? Oppo A7 ya, cukup jauh. Oke. Untuk baterainya sudah masih wow, lebih besar ya baterainya. Lion 4230, ini malah lebih besar si Realme ini baterainya. Mungkin keunggulannya dari si baterainya ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini dia Xiaomi Redmi Note 7 yang RAM 3GB ya. Di urutan keempat sama untuk surveinya, yaitu di yang keempat ada Xiaomi Redmi Note 7 RAM tapi yang RAM 3GB ya. Oke, ini yang memiliki RAM 3GB. Nah, untuk Xiaomi Redmi Note 7 yang RAM giganya bandrol harga barunya adalah 2.450.000 ya untuk Note 7 ini teman-teman. Untuk layarnya sudah IPS LCD 6,3 inch ya. Harga bekasnya ini di forum ya lebih rendah lah dari Note 7 yang RAM 4GB tadi ya, sekitar 1.700.000 1.800.000 ya. Untuk harga bekasnya lumayan lah. Gimana kesepakatan antara penjual dan pembeli, pinter-pinter nawal lah kalau beli handphone murah itu ya teman-teman. Untuk OS-nya sudah PAI, resolusinya 1080 kali 2340 pixel ya. Untuk menurut saya sih untuk speknya kurang lebih sama seperti si Note 7 RAM 4GB. Hanya membedakan di RAM-nya saja. Ini hanya 3GB dan ROM-nya hanya 32GB. Sedangkan tadi kan ROM-nya itu 60GB ya. Untuk memori eksternalnya sama up to 256GB ya. Untuk kamera utamanya sama saja 48 megapiksel dengan kamera selfie atau kamera depannya 13 megapiksel. Dan untuk baterainya sudah menggunakan baterai Lion 4000 mAh, cukup lumayan. Nah, ini yang terakhir di urutan kelima ya. Ini di urutan kelima ada menurut survei di forum jual beli handphone bekas saya. Di urutan kelima ada Samsung Galaxy M20 RAM 3GB dan ROM 32GB. Dengan harga barunya di sini saya lihat
Rp2.499.000. Di harga bekasnya sudah ada di kisaran sekitar 1.800.000 sampai 2 jutaan ya, bahkan ada yang lebih murah lagi yang menjual. Nah, untuk spesifikasi Samsung Galaxy M20 ini sudah memiliki layar masih TFT ya, 63 inch ya. Oke. Dan resolusinya 1080 kali 2340 pixel ya, lumayan. Androidnya masih Oreo ya, 8.1. Oke, bisa diupdate, sepertinya sudah bisa diupdate ke Pie ya. Dan untuk chipsetnya masih Exynos ya. Oke, CPU-nya octa-core dan RAM-nya ini memiliki 3 GB RAM dan internalnya 32 GB. Untuk eksternalnya bisa up to 512 GB, lumayan besar ya. Oke, sudah lumayan besar. Samsung ini memang dari eksternalnya lebih unggul dibanding sama yang lainnya ya, bisa menambahkan memori eksternalnya. Nah, untuk kamera utamanya sendiri hanya dibekali dengan 13 megapiksel ya. Ya, menurut saya kurang puas juga dengan harga di atas 2 juta tapi kameranya hanya 13 megapiksel. Jika dibandingkan dengan handphone seperti Note 7 atau Oppo A7 tadi, ini ya jauh ya untuk kameranya. Tapi videonya sudah didukung dengan 1080 piksel dengan 30 fps. Untuk kamera depannya hanya 8 megapiksel ya. Oke. Dan unggulnya di sini menurut saya, Samsung tuh unggulnya di sini. Samsung M20 ini baterainya yang cukup besar, sudah LiPro 5000 mAh. Wow, dengan fast battery charging. Wow. Mungkin di sini yang disematkan keunggulan oleh Samsung M20 ini, teman-teman. Oke. Ya, ini adalah 5 rangkuman dari hasil survei dari beberapa para preview atau mungkin para penjual dan pembeli handphone bekas, dan mungkin mereka sudah memiliki pengalaman memiliki 5 handphone murah ini ya, teman-teman. Oke, ini hanya saya rekomendasi saja dari 5 ini. Mungkin yang kalian mau beli handphone murah dengan punya uang kisaran 2 juta ya, bisa kalian pilih antara 5 handphone ini. Tentunya tergantung ke keperluan kalian masing-masing ya. Bisa kalian lihat dari spek yang tadi saya tampilkan. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian rangkuman yang bisa saya tampilkan. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini demi kemajuan channel ini. Jika kalian suka, silahkan di like. Jangan lupa tinggalkan komentar di tombol komentar. Terima kasih sudah klik video ini. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.